Salam jemaat terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam renungan kita Light of Revival. Harapan saya Bapak Ibu Saudara semua ada dalam keadaan yang baik di hari yang baru ini. Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya siapkan, terambil dalam Injil Matius pasal 24 ayat 38 dan 39. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab bagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam batra, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Kapan dan dimanapun harus siap. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam perikop bacaan kita hari ini, Yesus berbicara tentang kedatangan Anak Manusia. Kalau kita lihat itu di pasal ayat sebelumnya, ayat 37. Dan yang dimaksud dengan kedatangan Anak Manusia di sini merujuk kepada kedatangannya yang kedua kali ke dalam dunia. Kalau kita perhatikan firman Tuhan, pada kedatangan yang pertama, Dia telah menyelesaikan misi penyelamatannya untuk menebus manusia berdosa. Dan pada kedatangan yang pertama kita perhatikan bahwa di dalam perjanjian lama para nabi membicarakannya secara detail bagaimana dia akan datang. Namun pada kedatangan yang kedua kali, Alkitab mengatakan bahwa dia datang secara tiba-tiba. Tidak ada yang tahu. Ya, demikianlah kebenaran firman Tuhan, bahwa kedatangan Anak Manusia kedua kali ke dalam dunia ini datang seperti pencuri, secara tiba-tiba, tidak ada yang tahu. Kemudian Yesus lalu memberikan contoh bagaimana kedatangannya yang kedua kali itu dengan memberikan contoh pada bacaan kita di ayat 38 dan 39, di mana pada zaman Nuh berbicara, menyampaikan firman Tuhan, mengingatkan mereka supaya mereka bertobat dari kejahatan karena ada hukuman yang Allah berikan kepada mereka jika mereka tidak bertobat. Nuh terus-menerus menyampaikan firman kepada mereka, tapi mereka tidak sibuk, tidak pedulikan apa yang Nuh katakan, sampai kepada hari di mana Nuh masuk ke dalam batra dan kemudian air bah itu datang dan mereka lenyap semua. Di sini kita perhatikan bahwa mereka semua setelah air bah datang baru mereka sadar, tapi semua itu sudah terlambat. Tidak bisa lagi merubah kembali kepada keadaan sebelumnya. Mereka binasa semuanya. Nah, hal yang sama juga terjadi dengan kedatangan Anak Manusia, di mana hal ini yang mau ditekankan pada kedatangan Anak Manusia, yaitu kedatangan Yesus kedua kali dengan kondisi yang terjadi pada saat Nuh waktu itu adalah berbicara tentang firman yang disampaikan, yang diperingatkan kepada mereka secara terus-menerus, tapi mereka tidak peduli akan hal itu sampai kepada mereka binasa semuanya. Kapan terjadinya air bah itu? Kapan terjadinya hukuman Tuhan kepada manusia pada zaman Nuh? Itu tidak disampaikan. Yang Nuh sampaikan adalah firman supaya mereka bertobat. Tapi mereka tidak bertobat. Nah, saudara sekalian, dalam bagian firman Tuhan ini, kedatangan Yesus kembali ke dalam dunia untuk kali kedua, itu juga sama, yaitu kita tidak pernah tahu kapan harinya, kapan waktunya. Tapi Alkitab mengajarkan kepada kita supaya kita harus berjaga-jaga, supaya kita harus berwaspada di dalam menanti kedatangan kedua. Nah, caranya supaya kita berwaspada dalam menanti kedatangan Tuhan itu seperti apa harus kita lakukan? Yang pertama adalah di dalam menjalani kehidupan ini, kita jangan fokus hanya kepada hal-hal jasmani. Dan kita lupa bahwa Tuhan mau supaya kita juga fokus kepada hal-hal rohani di dalam membangun iman kita untuk menanti kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Kalau kita lihat dalam bacaan kita, mereka makan, minum, kawin, mawin, dan mereka hidup secara jasmani tanpa memikirkan apa yang akan terjadi kelak dengan hidup mereka. Nah,
kita semua sebagai orang percaya, kita diingatkan supaya kita jangan hanya fokus kepada hal-hal jasmani, mengejar sesuatu yang sementara di dunia ini, lalu kita mengabaikan hal-hal rohani. Itu hal pertama, bagaimana kita berjaga-jaga di dalam menanti kedatangan Tuhan. Kemudian yang kedua, dari firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita bahwa kita jangan mengabaikan firman Tuhan tentang peringatan-peringatan yang disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita sebelum itu terlambat. Misalkan peringatan supaya kita bertobat, kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, karena jika tidak, maka ketika hari dan saatnya Tuhan datang, atau ketika hari dan saatnya sebelum Tuhan datang kita mati, maka kita mati dalam dosa dan kita menerima kebinasaan kekal. Jadi poin kedua menekankan kepada kita supaya kita jangan pernah mengabaikan firman Tuhan, secara khusus peringatan-peringatan yang sudah disampaikan dengan jelas oleh firman Tuhan berkaitan dengan hidup di dalam kekekalan nanti. Jangan sampai kita menyesal dan penyesalan itu sudah terlambat. Kita sudah ada di neraka, baru kita menyesal. Seperti contoh yang Yesus jelaskan di dalam Lukas tentang orang kaya yang masuk neraka. Setelah di neraka baru menyesal tentang apa yang sudah terjadi. Dan yang ketiga, kita juga diingatkan bahwa untuk berjaga-jaga, berwaspada dalam menanti kedatangan Tuhan, maka kita hendaknya menjadi pribadi yang bijaksana, seperti di dalam perumpamaan 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Seringkali dalam hidup ini kita cenderung seperti gadis-gadis yang bodoh. Tapi Alkitab mau mengajarkan kepada kita supaya hidup kita hendaknya menjadi pribadi yang bijaksana seperti 5 gadis yang bijaksana. Sehingga ketika Tuhan datang untuk kali yang kedua, kita didapati siap sedia untuk menyambut, mempelai anak domba itu. Ingat saudara, Alkitab berulang-ulang menyampaikan kebenaran ini. Kristus pasti akan datang untuk kali yang kedua. Jangan pernah mengabaikan firman Tuhan ini. Kali yang kedua kedatangannya adalah untuk menghakimi dunia ini, termasuk orang-orang yang ada di dalamnya. Dapatkah saudara menjadi pribadi yang bijaksana, yang menanti mempelai itu? Ataukah menjadi gadis-gadis yang bodoh, yang pada akhirnya masuk dalam kebinasaan? Mari renungkan semua ini dan jadilah pribadi yang kapan dan di mana saja siap sedia untuk menanti kedatangan Kristus yang kedua kali. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu. Hari ini kami diingatkan kembali firman Tuhan tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan kedatangan Kristus yang kedua kali seperti pencuri. Dan karena itu kami orang percaya diingatkan untuk selalu berjaga-jaga, selalu berwaspada. Dan ada hal-hal penting di dalam berjaga-jaga itu yang harus kami lakukan. Tolong kami Tuhan, supaya kelak nanti ketika Tuhan datang, kami menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana, yang siap sedia menyongsong mempelai anak domba itu. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Amin. Saudara terkasih, mari terus jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.